Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando! Yang berikutnya adalah bahwa kemudian kalau kita bisa simpulkan ada semacam pemisah terfragmen, terpecah-pecah. Terpecah-pecah dia, terfragmentasi dia antar penegak hukum ini ya, kepolisian, kejaksaan dan tentunya juga KPK. Karena penggeledahan itu dari pejabat Kejagung ini dengan penjagaan TNI di lokasi itu menunjukkan ada potensi gesekan gitu. Apapun alasan, ada bilang kepres apa segala macam itu kan hanya di permukaan aja ya kan. Kan dia bilang tuh itu baju hijau di situ kan ada kepres, kaitan dengan kepres yang dibuat oleh presiden untuk kemudian menjaga. Nah, tapi secara keseluruhan itu fenomena ini menggambarkan ketidakselarasan sistem hukum kita. Di mana lembaga penegak hukum itu saling curiga dan itu penilaian kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, publik kembali dibuat bertanya-tanya ketika sesama aparat penegak hukum saling menyelidiki, saling menggeledah, bahkan saling membuka dugaan kasus. Muncul pertanyaan yang tidak mudah dijawab, apakah ini murni supremasi hukum yang akhirnya bekerja tanpa pandang bulu atau justru pertarungan pengaruh dan kekuasaan di balik layar. Mengapa konflik antar penegak hukum selalu menyita perhatian publik? Siapa yang sebenarnya diuntungkan dan bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum? Untuk membedah fenomena yang disebut banyak orang sebagai buaya versus buaya jilid baru, hari ini telah bergabung melalui Zoom salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015 hingga 2019, Pak Saud Situmorang. Terima kasih Bapak sudah mau bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih Mbak Nora. Ya, apa kabar Pak? Maaf ya Pak ya kalau misalnya kita menghubunginya mendadak nih Pak hari ini. Oh enggak, memberantas korupsi harus siap pendadakan. Harus siap dadakan ya Pak. Kalau nggak siap didadak tuh namanya itu nggak zero toleran tuh. Nggak zero toleran. Oke, baik Pak Saud. Nah, untuk awal-awal ya Pak, sebelum kita ngobrol lebih jauh, sebenarnya kalau dari Pak Saud, seberapa kritis sih Pak situasi saat ini Pak? Ya, saya pikir sangat kritis ya, karena gini, kalau kita mau menyimpulkan apa sih di balik ini semua ya, saya selalu agak insist ya, memaksa kita untuk mengajak atau menilai ini semua nggak lepas dari apa yang kita peroleh gitu. Jangan kata nasib deh, pointers lah, atau katakanlah poin utamanya itu kenapa kita dapat angka 34 indeks persepsi korupsi. Dari skala 1 sampai 100 itu kita dapat 34 yang saya selalu banyak tempat mengatakan ini precisely sekelas negara Nepal. Nepal yang dapat indeks persepsi korupsi 34. Nah, makanya beberapa orang bilang kita ini bentar lagi negara ini dinepalin sama rakyatnya gitu ya. Jadi saya mengatakan apa yang kita lihat beberapa hari ini penggeledahannya, lepas itu nanti kita lihat apa menjadi katakanlah terkait langsung dengan tiga kasus yang disebut-sebut. Karena hari ini kan ada expose, dia bilang itu ada pemiliknya kan. Ya, betul. Beberapa menit yang lalu kita lihat itu ada pemiliknya ya, kita lihat ya pemiliknya siapa. 5 hal yang perlu saya simpulkan bahwa apa yang kita bisa lihat dari ada peran yang disebut sebagai baju hijau di situ, ada baju coklat, terus ada dan penegak hukum dalam kejaksaan. Pertama itu ini simbol dari kemunduran integritas penegakan hukum. Ini sangat clear. Kasus ini memperlihatkan bahwa institusi penegak hukum itu sendiri masih jadi objek penyidikan. Itu fakta loh ya. Ya dong, dia rumahnya disebut-sebut dan adalah Jampitsus gitu ya. Hal itu ini menunjukkan bahwa menurunnya ya tentunya kaitannya kepercayaan publik dan independensi itu memang hancur ya sejak KPK undang-undangnya diganti Undang-Undang 19. Jadi poin pertama itu adalah simbol kemunduran integritas penegakan hukum. Yang kalau kita mau pakai bahasa lain, ternyata korupsi itu bukan hanya di birokrasi, bukan hanya di
menteri-menteri yang ditangkap-tangkapin kemarin, tapi sudah menembus lembaga penegak hukum. Yap. Yang berikutnya adalah bahwa kemudian kalau kita bisa simpulkan ada semacam pemisah apa namanya itu terfragmen, terpecah-pecah. Terpecah-pecah dia, terfragmentasi dia antar penegak hukum ini ya, kepolisian, kejaksaan dan tentunya juga KPK. Karena penggeledahan itu dari pejabat Kejagung ini dengan penjagaan TNI di lokasi itu menunjukkan ada potensi gesekan gitu. Apapun alasan, ada yang bilang kepres apa segala macam itu kan hanya di permukaan aja ya kan. Kan dia bilang tuh itu baju hijau di situ kan ada kepres, kaitan dengan kepres yang dibuat oleh presiden untuk kemudian menjaga. Nah, tapi secara keseluruhan itu fenomena ini menggambarkan ketidakselarasan sistem hukum kita. Di mana lembaga penegak hukum itu saling curiga dan itu penilaian kita ya. Jadi maknanya ya menunjukkan lagi-lagi IPK. IPK itu kan datang dari 9 institusi yang menilai, diantaranya bagaimana penegakan hukum. Yang ketiga adalah bahwa memang ada persoalan transparansi dan akuntabilitas yang lemah. Ya itu udah jelas. Ya gimana Anda harus menegakkan hukum kok Anda bagian dari masalah itu. Lepas nanti dia dijadikan tersangka, kita tunggu. Walaupun secara umum per hari ini kita bisa menilai potensi pelanggaran katakanlah KUHP-nya ada nggak yang dilakukan Polri ini. Saya menilai masih potensinya masih rendah, tapi kita lihat aja nanti, silakan lawyernya si Jampitsus ini untuk kemudian kan dia harus menyiapkan tim juga ya. Baru yang keempat adalah potensi pelanggaran prosedural ini menurunkan kredibilitas. Jadi ini nanti kepercayaan rupiah yang menurun. Baru yang terakhir adalah menunjukkan bahwa korupsi itu seperti sering saya sebutkan di banyak tempat, korupsi itu sebenarnya bukan kita bicara kasus di negeri ini, tapi ekosistemnya yang udah bermasalah. Baik Pak Saud. Nah berarti Pak yang tadi Bapak sempat sampaikan adanya ketidakselarasan penegak hukum gitu ya Pak ya. Apakah berarti ini merupakan yang kita saksikan itu penegakan hukum yang independen atau ya berarti eskalasi konflik antar lembaga itu Pak atau bagaimana? Ya praktis nanti akan ada apa namanya eskalasi itu bisa jadi kalau nggak ditanggapi oleh pimpinan tertinggi negeri ini, dalam hal ini presidennya, karena masing-masing itu di bawah presiden, even KPK juga sekarang ini di bawah presiden. Betul. Kalau dia hanya mengatakan ya laksanakan, ya kamu harus tanggung jawab, itu sangat normatif. Ya kan dia bilang hari ini katanya diminta supaya mundur segala macam, itu sangat normatif. Tapi dia harus masuk ke detail-detail. Timnya presiden yang fokus pada anti korupsi ini siapa? Saya nggak ngeliat nih, nggak pernah muncul. Dia harus muncul ke publik, ya, yang kemudian bicara. Kami telah memerintahkan ini, kami telah melakukan guidance ini. Bukan berarti campur tangan, enggak, di mana-mana juga kan. Oke, trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif nggak boleh saling mempengaruhi. Tapi ini kan bukan di planet yang nggak jelas, ini kan di Indonesia. Ya kan, udah jelas saya sebutkan 3 lembaga ini di bawah presiden. Jadi dia harus bersikap tegas. Presiden sudah memerintahkan ini, presiden sudah memerintahkan ini sini, segala mundur dulu. Ya harus tegas dong. Kan tiap hari ngomong MBG tegas, kok ngomong penegakan hukum nggak tegas. Nggak bisa gitu dong, ya kan? Betul Pak. Saya akan kejar dan seterusnya. Jadi itu tadi Mbak Nora tanyakan, nanti masih akan kita lihat praktis ke depannya kayak gimana. Nah, gitu kira-kira Mbak. Oke, baik. Pak, kalau dari fenomena ini apakah ada ego sektoral yang bermain atau ada hal tersembunyi yang memang harus dilindungi, Pak? Nah, itu yang menurut saya, yang saya khawatir kita nanti kita kan nggak baru hidup di Indonesia ya, udah lama ya, sering baca berita dan seterusnya, bahwa ada kadang-kadang mitigasi yang kemudian melenyapkan semua upaya yang terdahulu yang telah dilakukan kepolisian. Misalnya, oh itu barangnya si ini, oh itu dia dulu punya upaya untuk penitipan barang, jadi bukan lagian kalau penitipan barang emang safe deposit box di rumah gitu, safe deposit box itu ya di bank kan gitu kan. Betul. Terus kemudian akhirnya kan kita tanya. Nah, tapi Nora, sekali lagi kita harus menjelaskan ya bahwa selama belum ada putusan yang final tentang kasus ini, ya of course per hari ini tanggal 10 Juli 2026 kita nggak boleh mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah bisa kita buktikan dia terkait langsung dengan benda itu yang disita di rumahnya. Tapi
sangat lucu dan aneh juga logika, nalar, dan argumentasi kita kalau kita katakan barang itu tidak terkait langsung dengan 3 kasus yang disebut. Jadi kembali pertanyaannya, bagaimana ini kemudian bisa dijalankan, dilaksanakan, dan kemudian menggusur noise-noise yang muncul, yaitu kehadiran baju hijau segala macam itu kan sebenarnya lebih banyak menimbulkan noise. Jadi kita masih tanda tanya, kan? Makanya apakah dia kategorinya masuk dari menghalangi penyidikan, silakan aja nanti Polri yang menilai. Nah, yang menurut saya terfragmentasinya 3 penegak hukum anti korupsi ini, KPK dan kemudian kejaksaan dan kepolisian itu kan nggak lepas juga dengan apa namanya, turunnya marwah atau kredibilitas KPK yang dia dulu punya fungsi koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan dan penindakan. Dia dulu punya fungsi itu. Sehingga dalam case-case seperti ini kita lebih gampang terus langsung mendatangi kejaksaan atau kepolisian kalau mereka bermasalah. Kalau kejaksaan menangani polisi, polisi menangani kejaksaan, kita tanya, bro ada masalah apa? Ada persoalan yang high profile person. Oh iya nggak masalah, ini perang bintang, perang bintang, perang bulan kan gue hadapi lah kan gitu ya. Jadi jangan aja bicara kayak itu seperti itu. Jadi maksud saya kalau nggak nanti kita nggak baik-baik negaranya, jadi akan sulit terus. Nanti kemudian kasus ini apa namanya, corrosion gitu ya, sejalan dengan waktu. Pak, karena ngadapin tiap hari kan kita capek juga kan gitu kan. Nggak semua juga aus dawernya kayak Rosuri yang ngotot terus bahwa itu palsu gitu kan. Ya kan. Jadi artinya gini loh, ini yang perlu kita awasi, dan saya juga terima kasih diundang oleh timnya Naura dan teman-teman untuk kemudian kita mengirim pesan, please ini ditangani dengan baik tanpa juga kita mendahului azas praduga tidak bersalah. Nah, silakan saja ya, agak aneh juga rumah digeledah kok nggak ada, kan itu udah proses penyidikan kan. Jadi dikasih silakan mereka nanti bertanggung jawab ke publik. Yang gitu saya bilang tadi kan dia harus transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan fair. Ini empat yang jadi masalah sekarang di negeri kita. Bagaimana proses ini dilakukan transparan, dengan cepat diproses, akuntabel prosesnya, kemudian bebas dari konflik kepentingan. Jangan karena teman inilah, teman itu, sesama penegak hukum kita saling menghargai. Kadang-kadang kan mitigasi itu, ayo dong kita saling menghargai. Nah ini kacau ini, nanti saling menghargai, nanti yang satu salah dimaafin, yang lain salah dimaafin, nggak boleh begitu. Kemudian dengan adil, ini persoalannya Mbak Nora. Oke, baik Pak Saud. Pak, kalau terkait penyelidikan tadi itu ya Pak ya, apakah ada mekanisme check and balances antar penegak hukum gitu ya? Maksudnya apakah mekanisme check and balances ini sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu kan, hingga ya muncul seperti aksi saling balas tangkap seperti itu Pak? Nah itu nggak, saya kembali lagi, saya bukan mengatakan karena kan saya tidak ngomong yang tidak pernah saya jelaskan. Jadi di masa lalu itu kan sebenarnya sudah ada MOU 3 penegak hukum ini, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dalam hal salah satu penegak hukum sudah menangani perkara itu, makanya dia harus melakukan penindakan yang lebih tegas dibandingkan yang lain. Kalau memang mereka sudah mulai. Kalau kita ambil kasus MBG misalnya, itu kan laporannya ICW sudah lebih awal ke KPK. Ini kan orang menilai kasus kan dikait-kaitkan dengan MBG nih, jadi kayak seperti balas dendam macam kan. Itu penilaian orang loh ya, saya mengutip tanggapan-tanggapan di media gitu. Nggak salah juga kalau kita mengatakan tanggapan orang mesti didengar-dengar. Belum tentu juga Mbak Naura dan semua orang lebih bijaksana siang ini. Bisa jadi orang di luar sana lebih wisdom kan. Ya, artinya kita mendengar orang. Jadi kenapa kemudian dulu ada MOU itu kan maksudnya supaya tidak ada tumpang tindih. Nah, kalau kemarin cuma kasusnya di MBG, kalau kemudian KPK dari awal itu menyelesaikan, bisa jadi juga nggak akan kayak begini. Karena memang waktu itu KPK itu harus jadi trigger mekanisme dia di atasnya. Tapi nyatanya nggak berfungsi. Konflik-konflik yang besar, kasus-kasus besar, memang KPK itu dari awal didirikan tuh menangani itu. Sehingga ada sesuatu yang confuse atau menimbulkan potensi konflik, dia berada di posisi tengah-tengah. Sekarang ini yang netral siapa ayo? Kalau kita lihat, ya kan? Sampai melibatkan baju hijau segala macam itu kan sebenarnya itu gambaran dari ketidakmampuan kita untuk menegakkan hukum. Loh, kamu kan punya wewenang. Kenapa? Loh, kan kita takut Pak, nanti tiba-tiba diculik. Loh, kamu nggak bisa push up 100 kali rupanya yang muda-muda itu kan gitu ya. Ya kan? Ya kamu harus siap bertempur dong. Yang namanya perang pikiran kok. Ini kan perang pikiran nih, perang adu argumentasi. Anda harus perang fisik. Jadi makanya sekali lagi
yang Mbak Naura sebutkan, bagaimana check and balance satu sama lain itu dari awal memang sudah dilakukan check and balance, dan yang disebutnya fungsi KPK dalam koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan. Jadi dalam hal kasus-kasus ini mandek, KPK dulu bisa menanyakan, kok kasus itu lama, ada kesalahan apa gitu, apa barang buktinya kurang atau hal lain. Sekarang saya nggak ngerti, per hari ini saya nggak ngerti bagaimana. Ya, maka itu di bagian depan saya katakan, Presiden harus masuk dengan timnya, harus masuk ke detail-detail. Mana yang ini? Ini kan kita belum selesai yang satu, udah masuk lagi, polisi masuk lagi, nanti akan banyak lagi persoalan di belakang, banyak sekali persoalannya, gitu Mbak Nora. Iya, tapi kalau dari Pak Saud, apakah fenomena saling mengusut antar aparat penegak hukum ini menjadi tanda bahwa sistem hukum semakin sehat, atau justru lagi mengalami ketegangan kelembagaan, dan resikonya seperti apa Pak kalau memang adanya rivalitas antar lembaga ini lebih dominan gitu ya daripada ya koordinasi-koordinasi di sistem peradilan pidana gitu misalnya? Ya, baik semua penegak hukum ya, apakah itu jaksa, apakah itu penuntut, apakah itu hakim, kan selalu bilang mereka hukum itu harus pasti, hukum itu harus adil, terus harus bermanfaat gitu. Ya kalau kayak gini aja terus hukumnya nggak bermanfaat, nggak adil, terus kemudian nggak menciptakan kepastian kan. Ya kan saya di bagian pan sudah bilang kita nggak bisa juga menghukum si Jampitsus ini secara umum sampai kita bisa buktikan dia salah. Ya kita juga kalau begitu nggak adil juga kalau kemudian kita ngegeledahi rumahnya ternyata itu bukan barangnya dia kan gitu kan. Betul. Nah, kita kan harus di situ diskursnya. Nah jadi makanya saya katakan kembali lagi, bagaimana antar penegak hukum ini mereka saling bekerja sama bahwa bro, musuh kita ini sama gitu. Jangan berpikir kalau ini kawan gua, lu jangan tangkap kawan gua, nggak bisa kayak gitu kan. Musuh kita ini sama, namanya si koruptor. Koruptor itu sistemik, koruptor itu ada di mana-mana. Koruptor itu terkait dengan politik, koruptor itu terkait dengan kekuasaan. Makanya dibilang kan power tend to corrupt gitu kan, kekuasaan cenderung korupsi. Nah, kalau begitu musuh kita sama. Iya, ya kita join lah sama-sama gitu. Itu yang kemudian kenapa undang-undang KPK dibuat itu kan dari awal kan supaya bisa mengorkestrasi semua penegak hukum yang masih bermasalah ini ya, baik kejaksaan dan kepolisian. Jadi ternyata dengan digantinya undang-undang KPK tahun 2019 kemarin itu nama pemerintahan sebelumnya, keadaannya menjadi lebih sulit untuk kita mengorkestrasi. Bro, musuh kita sama aja, lu jangan marah sama gua. Ya kan? Lu marah sama gua, malah rivalitas. Nah terus even lu bagian dari masalah itu gue harus nangkepin lu gitu karena tadi Mbak Nora kan udah bicara check and balance, kelihatan lebih paham Mbak Nora dalam check and balance sama penegak hukum di luar sana gitu. Jangan disalahkan juga. Itu sebenarnya saya katakan ini harus butuh waktu yang kemudian harus berpacu cepat karena kasus ini menarik perhatian. Penegak hukum dalam hal ini Jampitsus ya, yang menurut by definition di undang-undang KPK itu dia harus dikasih hukum pemberatan tuh. Sekali lagi kita asumsi bahwa Jampitsus ini belum bisa kita buktikan ya, sampai nanti penyidik bisa membuktikan bahwa dia terkait dengan 3 lokasi itu dan barang-barang di rumahnya terkait dengan peristiwa pidana yang dia lakukan gitu ya. Jadi kalau itu nanti bisa dibuktikan, itu harus diberatin dia penegak hukum, dia Mr. Clean. Ternyata kok dia bagian dari masalah. Itu yang dikatakan secara definisi di undang-undang, dia bisa dilakukan pemberatan, hukumannya bisa lebih besar 10% atau berapa kali, 3 kali atau berapa kali, saya lupa tuh. Bahwa dia harus memang ada unsur pemberatannya nanti dalam vonisnya gitu Mbak. Iya, baik Pak. Pak Saud, kalau untuk konsep integrated criminal justice system ini bagaimana Pak seharusnya dijalankan dalam situasi seperti sekarang? Ya, karena akan menyangkut banyak sistem di dalam sistem legislasi kita ya, di dalam hal ini di eksekutif dengan konsep presidensial kita itu kan itu sudah jelas itu peran menteri kayak gimana, peranan nanti mulai dari katakanlah mulai dari melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian prosesnya diputuskan, kemudian dia masuk tahan segala macam. Ini kan criminal justice system kita kan selalu bermasalah. Di sini kita kencang-kencang, di sini ternyata jalan-jalan, nggak, ya kan dia tinggal di mana gitu. Jadi criminal justice system ini kan sebenarnya bagian yang sangat dikhawatirkan oleh World Justice System. World Justice Project itu kan kita memberi dia angka yang cukup rendah dari 1 sampai 100, sekitar 40 something lah gitu ya, dalam indeks persepsi korupsi. Jadi bagaimana
Watch Justice Project ini atau Watch Just dalam kaitan Indonesia Criminal Justice System bisa dijalankan mulai dari proses penyelidikan sampai orang masuk di yang di rumah, katakanlah rumah binaan, kalau kita nggak nyebut penjara katanya, rumah binaan seterusnya, sehingga kemudian setiap orang bisa bertanggung jawab pada dirinya masing-masing, bertanggung jawab kepada negara, bertanggung jawab kepada masyarakat dan seterusnya. Kan jangan lupa kalau perspektif KPK kan penyelenggara negara, dia menerima sesuatu dari negara. Kalau yang dalam konteks yang lain bisa juga bukan penyelenggara negara, tapi konteks yang kita bicarakan sore ini dia adalah penyelenggara negara dan penegak hukum. Itu lebih diberatkan. Nah, oleh sebab itu karena selama ini bahwa penegak hukum yang terkait dengan langsung dengan criminal justice system kita itu merupakan bagian dari aparat, kadang-kadang ada favoritism gitu. Jadi agak beda perlakuan yang dilakukan oleh bukan aparat penegak hukum tapi dia penyelenggara negara dengan dibandingkan penegak hukum. Padahal sebenarnya kan dilakukan pemberatan kepada penegak hukum yang tidak melaksanakan fungsi-fungsi criminal justice system kita dengan baik gitu. Itu sebabnya ini menjadi tantangan buat kita ke depan, dan saya pikir kalaupun tadi hari ini kita dengar umpamanya pimpinan negara sudah mengatakan dia diminta supaya mundur dan bertanggung jawab, saya nggak tahu apakah itu benar, tapi saya anggap aja itu pesan yang dikirim ke publik. Oh ini dong presidennya serius, kira-kira gitu Mbak. Oke. Nah Pak, kalau boleh ditanyakan ya Pak ya, di mana posisi presiden ketika terjadi ketegangan antar lembaga penegak hukum seperti saat ini Pak? Mbak Nora, yang paling sulit di Republik kita ini kan seperti yang saya bilang tadi di bagian depan, bahwa pemberantasan korupsi, kamu kemanapun pergi, pakai teori mana mau ke UCL kayak di World apa namanya London School Economic atau kemana kamu pergi, mereka akan selalu saja bilang bagaimana transparansi itu dilakukan, baik itu bisnis, baik itu keuangan, penegakan hukum, ekonomi, ya kan, transparansi itu bagaimana, apakah dilakukan dan akuntabel itu kan jadi ada sistem, ada aturan, ada SOP, ada undang-undang, ya kan. Kalaupun nggak ada undang-undang, selama dia nggak menggunakannya dengan penyalahgunaan wewenang, jadi lebih baik. Jadi transparan yang disebutnya bebas dari konflik kepentingan, dan kemudian yang kita sebut sebagai yang dilakukan dengan fair. Pertanyaannya, presiden mampu nggak menjalankan empat ini? Satu saja tidak dijalankan oleh presiden, dia sebenarnya menjadi persoalan di negeri ini. Jadi kita ambil contohnya MBG. MBG apa dilakukan dengan transparan? Ya, apa dilakukan dengan akuntabel? Ya nggak bisa juga akuntabel makanan basi kok ditandatangani oleh kepala sekolah misalnya gitu ya. Jadi transparan, akuntabel, tidak konflik kepentingan. Jadi kita tahu di MBG itu juga seperti apa. Ini supaya saya menyebut MBG supaya gampang ya untuk dipahami sebagai contoh gitu. Karena kasus ini kan kita belum menemukan tersangkanya. Kalau udah nanti tersangkanya udah jelas dan penyidik menyatakan kita bisa ambil contoh ini. Tapi yang kita sebut sebagai transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan fair, ya dong, presiden harus fair, terus adil. Dia kan selama ini bilang nggak urusan, mau partai gue sendiri juga gue penjarain. Ya, orang menteri saya sendiri juga saya penjarain. Nah itu kan sudah disebut-sebut. Cuman kan sering kita bertanya how, bagaimana Anda menjalankan itu? Ini how-nya ini agak sulit Nora. Jadi nggak gampang juga, kita mau gue kejar sampai ke Antartika, gue tanya how bagaimana Anda run upstream gitu kan, bagaimana Anda itu yang selalu menjadi problem. Jadi sekali lagi kita masih berharap, ya masih lumayan lah daripada 10 tahun yang lalu saya kan ngalami nggak pernah presidennya kayak gitu ya. Hari ini kan dia ngomong, walaupun itu nanti berpotensi omong-omong, silakan aja dia bertanggung jawab kepada Tuhannya juga. Tapi yang jelas per hari ini dia harus mengirim sinyal, posisi presiden harus mengirim sinyal bahwa dia berada di posisi yang nggak terkait dengan 4 masalah ini yang tidak gampang. Kalaupun dia nggak terkait, orang-orangnya bermasalah dengan 4 ini, siapapun dia, entah di partai politik, entah menterinya, entah penegak hukumnya, dia harus berani segera mengganti, sehingga kemudian kepastiannya akan muncul. Jadi investor datang lagi, oh Indonesia mulai baik penegakan hukum, yuk kita datang lagi, yuk kita bantu Indonesia, kasihan kita juga udah hidup di Indonesia sekian tahun, sekarang mereka terseok-seok, mau ngasih makan pakai MBG, walaupun salah itu urusan dia, kayak gitu ya. Tapi kalau dia penegak hukumnya lebih prudent, itu orang asing tuh lebih percaya gitu. Jadi tegak hukum dengan baik, yang ini, itu yang lain akan ngikut. Dia akan merasa secure ya, dia merasa aman ke Indonesia. Oh iya, kita di sana, mereka nggak lagi meres-meres tanya-tanya lagi. Kalau izin online ya online, jangan umpamanya perizinan terpadu satu pintu, jendelanya banyak, pusing kita kan gitu ya kan. Jadi kita berharap
Presiden konsisten di situlah. Salah satu yang buat kita agak carut marut kan soal sustainability. Kita nggak Ya, pernah sustain betul. saja gitu. Kita nggak sabar. Begitu Hmm. dapat kan, oh ini teman saya, kita lupa, ya kan? Oh ini partai politik saya, kita lupa. Oh ini teman saya yang mendukung saya dulu waktu pilpres, kita lupa dan seterusnya. Nah itu akan sulit. Jadi political corruption-nya jadi tinggi. Gitu Mbak Nora. Oke, baik Pak Saud. Pak Saud, ini mungkin terakhir nih Pak yang mau saya tanyakan ya. Menurut Pak Saud, apa yang harus dilakukan seluruh institusi negara agar dinamika hari ini menjadi momentum penguatan negara hukum, bukan awal dari konflik kelembagaan, Pak? Wih, kamu nanyanya kayak dosen fakultas hukum ya. Tapi bagus itu pertanyaan kamu, itu poinnya memang. Jadi Iya, Pak. bagaimana sebenarnya yang kita tadi kan sebut ada yang terjadi sekarang ini cerminan dari begitu sistemiknya korupsi itu kan. Iya. Dia masuk ke banyak tempat dan dia yang dirusak memang sistem karena korupsi itu memang nggak pernah sendirian. Oke. Makanya kemarin kan orang bilang Jampitsus ini juga at the end kita harus minta pertanggungjawaban juga jaksa agungnya. Dia salah Oke. besar, salah besar juga kalau dia tidak melakukan check and balance terhadap anak buahnya kan. Dan Yap. itu pastilah dia udah dengar lah indikasi-indikasi. Kan di bawahnya anak buah kita ada anak buah lagi. Belum tentu juga semua orang jahat, belum tentu juga semua orang baik. Tapi artinya check and balance itu tetap ada. Di sana juga ada inspektorat, di sana juga ada apa itu yang disebutnya itu komisi kejaksaan ya kan. Kejaksaan, ya. Kenapa itu nggak berfungsi? Kan dia gunanya untuk itu. Kan dia yang denger tuh. Oh iya ini nggak mungkin lah dia nggak tahu. Apalagi prosesnya sampai bertahun-tahun lah kalau kita bilang. Iya, cukup lama prosesnya. Ya, jadi sistem itu yang menurut saya agak sulit untuk kemudian kita bisa terapkan dengan baik. Kalau kemudian sistem yang ada, sistem pengawasan yang ada bukan tidak ada gitu, sama dengan di KPK itu kan ada dewan pengawas gitu. Tapi ketua KPK-nya meres menteri kan, kan ya kan itu jadi masalah waktu itu. Sampai sekarang belum beresin juga tuh mau polisi itu. Iya Pak. Kita beberapa kali ke Barreskrim, datangin ke Polda, nggak ada tindak lanjutnya. Jadi artinya sistem pengawasan kita selain mereka tidak prudent, tidak dalam bekerja, dan kemudian bisa jadi juga tidak melakukan fungsi-fungsi pengawasan dengan baik. Kan fungsi pengawasan itu ibarat CCTV, itu nggak boleh 1 second pun Anda lepas. 1 second Anda lepas atau mati listrik, di situ terjadian penganiayaan, Anda kehilangan jejak gitu. Betul. Jadi yang kita sebut sebagai zero tolerance tadi di bagian depan, itu yang mungkin kita harus mulai ngomong. Jadi jangan bicara 74 kilogram dulu baru penindakan. 1 gram pun Mbak Naura kamu itu harus dihukum, enak aja. Betul. Ya jadi ini mungkin problem kita ya Mbak Naura, yang menurut Ya, saya kita masih berharap kalau presiden kita ya kita doakan dia untuk kemudian bisa perform untuk sampai akhir masa jabatannya. Kira-kira gitu Mbak. Oke, baik Pak Saud. Sebelumnya terima kasih nih Pak sudah mau berdiskusi hari ini ya Pak ya. Baik teman-teman, apakah Indonesia saat ini sedang menyaksikan pendewasaan sistem hukum atau justru memasuki babak baru rivalitas institusi? Hukum seharusnya menjadi panglima, bukan alat pertarungan kekuasaan. Ketika lembaga penegak hukum saling berhadapan, publik tidak hanya menunggu siapa yang menang atau kalah, tetapi menunggu satu hal yang jauh lebih penting, apakah keadilan ini bisa benar-benar ditegakkan. Waktu dan proses hukum yang objektif tentu akan memberikan jawabannya. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saud, terima kasih ya Pak ya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas.